Ya, bahkan semakin lama video pembelajaran, meskipun sudah tidak pandemi nanti, gitu ya, video pembelajaran juga tetap dapat digunakan sebagai suplemen pembelajaran, gitu ya. Karena apa? Karena di sini guru sudah mulai terus berkembang, ya. Nah, mungkin sudah ada yang tahu ini, coba tulis di kolom chat, pengen tahu. Sudah ada yang tahu belum apa itu era society 5.0 gitu. Sudah tahu belum? Yang tahu jawab ya, yang belum tulis belum. Coba pengen tahu interaksinya. Jangan-jangan ditinggal nanti Pak Randi kalau tidak interaksi. Coba tulis di kolom chat. Sudah tahu belum apa itu era society 5.0? Oh, belum. Sabrina belum. Sabrina Kristabel, Abel ini berarti. Yang lainnya? Belum. Jamawi belum. Belum. Ini mahasiswanya angkatan berapa ini? Mahasiswanya angkatan berapa? Maba, Bapak. Oh, maba. Tapi dia ada Abel ya. Oke. Oke, kita sedikit pengantar ya. Sedikit pengantar. Kita harus interaksi ya. Interaksi nanti tulis di kolom chat gitu. Kalau ada yang belum paham atau para ditanya, boleh tanya di kolom chat. Nanti kalau jawab secara langsung nanti boleh nanti ada sesi khusus gitu ya. Oke, sedikit pengantar. Nah, ya perkenalkan, nama saya Pak Randi, ya dosen di UNED, dosen kalian, kemudian reviewer jurnal nasional, kemudian sudah disampaikan oleh Bu Ermita, Pak Randi juga aktif membuat konten, mungkin sekarang sedang banyak kegiatan jadi jarang membuat konten, silakan bisa di-subscribe kalau suka, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Kemudian dulunya Pak Randi aktif menjadi pendiri salah satu organisasi, bukan organisasi ya, komunitas fotografi ponsel Indonesia, salah satu komunitas fotografi ponsel yang kini menjadi terbesar di Indonesia. Membernya sudah 250.000. Silakan kalau yang suka fotografi silakan bisa join di grup tersebut, yang suka aja. Ya. Oke. Next ya, mungkin sedikit pengantar. Yang belum kenal Pak Randi silakan ini boleh di-subscribe, boleh nggak di-subscribe juga boleh. Ini channel yang Pak Randi kembangkan, namanya ini Randi Popo, berisi tentang tutorial video pembelajaran dan juga tentang matematika, khususnya matematika perkuliahan. Biasanya saya isi materi aljabar abstrak, materi kalkulus gitu di sini. Nah, ada gitu ya. Meskipun belum banyak tapi ada lah untuk sebagai contoh membuat video pembelajaran untuk mahasiswa. Oke, silakan nanti bisa di-subscribe. Oke, kita masuk pengantar dulu ya, karena waktunya cukup lama ini, kita pengantar dulu aja. Nah, mungkin kalau ini sudah tahu belum? Sebagian besar sudah tahu ya, Pak. Ini makanya saya tulis di sini. Pastinya sudah familiar dengan istilah era industri ya. Era industri 4.0 ini berkali-kali muncul istilahnya ya. Jadi tahapnya seperti ini. Jadi dianggap industri itu ada 4 tahap gitu ya. Kita berada di industri 4.0 sekarang. Industri 1.0 adalah apa namanya? Orang lebih banyak menggunakan mesin, mekanisasi gitu ya. Pertama munculnya mesin itu era industri 1.0. Kemudian di era industri 2.0 mesinnya digunakan untuk mass production, itu assembly line ya, electrical energy. Jadi mulai membuat produk-produk dalam bentuk jumlah besar dengan mesin. Ya, itu. Jadi tahu ya, itu sudah dipelajari di sejarah dulu, era industri 1 dan 2. Nah, sesungguhnya era industri 3 dan 4 ini hanya istilah yang baru dikembangkan. Era industri 3.0 munculnya komputer. Pertama kali muncul komputer dan mungkin masuk Indonesia tahun 2000-an itu ya, tahun 2000 awal atau plus minus itulah yang disebut dengan era industri 3.0. Tetapi belum adanya internet, baru sebatas komputer. Nah, di era industri 4.0 ini internet sudah dianggap sebagai Internet of Things atau network. Ya, jadi jaringan, bukan hanya sekedar komputer tapi terhubung jaringan semua. Baik komputer yang ada di PC, laptop ataupun HP kalian juga dapat disebut dengan komputer, gitu. Komputer genggam juga bisa. Gitu. Ada CPU-nya di sana, ya, dan yang lain-lainnya. Maka eranya sekarang disebut dengan era internet, gitu gampangnya. Era internet, semua hal-hal dapat
dilakukan dengan internet. Ya meskipun sudah disampaikan Pak Arief tadi, dengan perkembangan zaman ini jangan sampai manusia jadi robot. Gitu. Harus tetap manusia yang mengendalikan internet itu. Itu yang harus ditekankan. Oke, itu sedikit pengantar aja. Next, pengantar dikit itu aja. Nah ini gambaran katanya tadi belum tahu ya. Kalau era Society 5.0 apa? Nah ini seringkali keliru bahwasanya dianggap era namanya 5.0 dianggap lanjutannya 4.0. Keliru ya. Ini sudah berhenti 4.0, tetapi di era Society 5.0 ini sudah konsepnya berubah. Urutannya berganti ya, urutannya berganti, bentuk lain ya. Kalau tadi era industri maka acuannya adalah industrinya berkembang sampai dengan 1, 2, 3, 4. Ini dimulai dari awal lagi, tapi acuannya adalah society atau disebut dengan hubungan manusia, ya hubungan manusianya. 1.0, nah ini zaman purba ini. Manusia berburu ya, berburu ini gambar manusia berburu hewan apa ini? Coba tulis biar nggak ditinggal tidur Pak Randi. Hewan apa ini? Dinosaurus. Ya, ya dinosaurus, mamut ini ya. Ya, pokoknya sejenis itulah. Kemudian era industri 2.0 ya, 2.0 agrarian. Orang-orang mulai bercocok tanam nih ya. Nah, era industri 3.0 yaitu tadi era mesin memproduksi massal. Lah ini setara dengan era industri tadi ya. Era industri 2.0 itu sama kayak era society 4.0. Dan era society 4.0 ini sebenarnya era sekarang, era internet. Era internet ini sekarang 4.0, tetapi muncullah era baru nanti, harapannya adalah 5.0, internet sudah benar-benar membaur dengan manusia, digital membaur dengan manusia. Nah, ini ada gambar robot, maka nanti ketika ada robot pun jangan sampai menggantikan manusia. Ya, teknologi itu digunakan untuk memudahkan manusia, bukan untuk mengganti manusia, gitu ya. Nah, banyak filmnya sudah ya, pasti sudah sering nonton itu ya, mulai Terminator, kemudian iRobot gitu ya, dan yang lainnya pasti suka nonton film-film itu. Oke, itu pengantar ya, sedikit pengantar lagi, pengantarnya. Nah ini, Dediki. halo, sebentar, kenceng banget, siapa suaranya ini? Bantu jadi siapa suaranya? Ya, di mute ya, jangan kaget Pak Randi, kenceng suaranya. Ya, sampai lali Pak Randi, gara-gara ada yang kenceng lupa nggak matikan itunya. Ya, dampaknya apa dari perubahan teknologi ini? Ini saya pancing dulu. Yang pertama adalah telepon ya. Telepon dulunya bentuknya kayak gini ya, besar, nggak tahu kalian waktu itu sudah punya telepon atau belum gitu ya, karena nggak semua orang punya telepon waktu itu kayak gini. Nah, telepon semakin lama awalnya ada kabelnya, kemudian hilang kabelnya tapi tetap besar. Semakin mengecil akhirnya jadi kecil ya. Ya, bahkan sekarang ada yang jadi jam tangan ya, mulai ya macam-macam ya, bisa untuk nelpon itu kan, mulai dari Mi Band kemudian yang lainnya itu semakin canggih. Mungkin suatu saat jam tangan handphonenya ditanam di dalam manusia. Nah, itu jadi perkembangan telekomunikasi. Next. Oke. Transportasi juga berkembang. Dulunya harus antri panjang nih. Ya, ada yang antri beli tiket gini. Tiket kereta api. Ada yang dulu antri tiket kereta api panjang, masih merasakan? Iya apa enggak? Tulis di kolom komen. Oh, enggak ada ya? Enggak ada yang pernah merasakan antri tiket? Oh tidak Pak, enggak pernah naik kereta, jangan-jangan. Masih Pak, gitu. Belum pernah. Ya, oke. Atau mungkin nyari taksi harus nunggu di jalan, gitu. Ataupun nelpon 424242. Lah sekarang sudah zamannya berubah. Wah, ada yang komen tidak pernah naik kereta Pak. Ya, kasihan ya. Ya sekali-kali naik kereta lah ke Banyuwangi murah itu. 8.000 sudah ke Banyuwangi. Oke ya. Lah sekarang semakin canggih. Pesen tiket kereta api ya dari HP gitu ya, KAI Akses ya kan, pesen taksi dulu nelpon dan masih kadang nggak tahu sampai mana taksinya. Aduh, taksinya kok nggak nyampe-nyampe. Sekarang bisa pakai Grab, Gojek dan yang lainnya, banyak aplikasi lainnya. Itu contoh perkembangannya. Lagi
Kalau perdagangan dulu harus ke Roxy gitu ya, ke Niko, kemanapun itu ya, ke mall-mall ya. Sekarang harus di HP juga bisa langsung sampai rumah. Nah ini biasanya cewek-cewek biasanya pasti install ini. Bahkan biasanya kalau saya cek itu berapa install, minimal 3 Pak, Tokopedia, Shopee, Lazada gitu. Nah itu mesti ya ada di HP-nya. Nggak ngurus HP-nya lemot, pokoknya ada. Nah itu biasanya saking apa? Saking aktifnya mencari diskon gitu ya. Nah itu karena semakin canggih sekarang sudah dalam genggaman semua. Nah termasuk dalam finansial ya, dalam finansial dulunya orang ngambil uang pakai ATM kayak gini ya, kalau mau ngambil mau bayar nggak ke ATM dulu gitu. Sekarang sudah banyak aplikasinya, mulai dari OVO, Dana, Link Aja, GoPay dan yang lainnya. Jadi kalau mau bayar tinggal scan barcode selesai, nggak bawa uang cash ya, nggak bawa uang cash bisa. Bahkan Pak Randi pernah lupa bawa uang itu, pokoknya HP-nya ada, sekarang sudah ada di BRI Mobile itu ngambil uang tanpa ATM ya, ngambil uangnya di mesin ATM tapi nggak bawa kartu ATM itu bisa ya. Semakin canggih sekarang pakai HP, tinggal masukkan kodenya, ambil uang langsung gitu ya, ambil uang langsung di salah satu bank, ini bisa BRI, BNI bisa, ataupun yang lainnya juga sekarang sudah bisa. Jadi semua HP itu sudah semakin lama semakin canggih ya. Terus ini sudah pasti ya, sudah dulu suka nonton TV ya, suka nonton TV. Sekarang males sudah nonton TV. Karena apa? Karena sudah banyak yang lebih menarik, YouTube dan yang lainnya banyak lebih menarik. Kenapa? Karena kalau kita pengen mencari informasi langsung mencet ketemu. Kalau TV kan nunggu jamnya. Mau nonton sinetron ini, misalkan pengen nonton nih, nonton film itu apa namanya, tukang haji naik bubur itulah, itu kan masih nunggu jamnya ya kan, masih nunggu jamnya. Nggak, kalau di internet langsung cari, oh ketemu udah episode berapa gitu ya. Nah itu, ataupun yang lain, nyari tutorial, nyari apapun semua di internet banyak ya. Nah ini kemudian itu sedikit pengantar kalau bagaimana dalam bidang pendidikan. Nah bagaimana dalam bidang pendidikan nih. Nah ini ya, ini saya gambaran dari bidang pendidikan. Bidang pendidikan awalnya guru mengajar di kelas kayak gini awalnya ya, awalnya. Sekarang kayak gini. Nah, apa karena pandemi? Ya, salah satunya karena pandemi. Tetapi bukan hanya pandemi ya. Sekalipun tidak ada pandemi, sudah banyak bimbel-bimbel yang melakukan pembelajaran secara online sebelum pandemi. Iya apa enggak? Apa contohnya? Coba bisa ditulis. Apa contoh bimbel yang paling populer? Sebutkan beberapa bimbel yang melakukan ruang guru. Ya, boleh. Sebutkan lagi. Selain ruang guru, terlalu umum ruang guru. Apalagi? Zenius, Kuiper, betul. Ya, jadi banyak sekali. Dan karena ini maba, paham semua. Mulai Zenius, ruang guru, Kuiper, dan banyak lagi bimbel-bimbel yang sudah melakukan pembelajaran online bahkan sebelum pandemi. Karena apa? Karena memang pembelajaran nanti terus berkembang. Sekalipun nanti sudah pandemi reda, pembelajaran online ini tetap terus berkembang ya. Karena memang jangkauan pembelajaran online ini jauh lebih luas gitu ya. Ya tetap kita ngajar di kelas, tetapi suplemen harus diberikan di luar kelas secara online, itu lebih optimal, hybrid ya. Oke, bentar. Isopo nyoret-nyoret. Ya, next ya. Nah, apa yang perlu dipelajari untuk guru? Nah, untuk ini kan calon guru semua nantinya ya. Harapan kami berharap adik-adik mahasiswa ini, anak-anak sekalian ini harapannya nanti pengennya jadi guru gitu ya. Pengennya, tetapi memang kedepannya belum tentu juga dalam berkarir, mengadu nasib, kadang belum tentu juga nanti jadi guru. Cuma harapan kami karena memang berada pada di FKIP Pendidikan Matematika, maka pengennya jadi guru atau pendidik ataupun yang sesuai dengan pendidikan matematika gitu ya. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Sesungguhnya banyak sekali aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Tadi sudah banyak dibahas tentang matematika dan yang lainnya, aplikasi-aplikasinya ya. Mungkin sedikit. Nah, ini
Mungkin video conference yang pertama ya, video conference dulu. Dari video conference tuh 2, 3, 4 ini mana? Mana yang belum? Saya balik sekarang. Mana yang belum pernah nyoba? Mana yang belum pernah nyoba? Ditulis. Webpack belum. Ya, banyak yang belum. Yang paling sering biasanya ya wajar. Yang paling sering adalah Zoom ya. Hari ini memang salah satu video conference paling lengkap, paling stabil itu Zoom. Ya, paling Zoom. Kalau Google masih perlu perbaikan terus karena memang tidak fokus di sana Google Meet. Dia terlalu banyak mengembangkan yang lain biasanya gitu kalau Google itu. Ya. Oke, next. Kalau yang ini nih, sudah pernah nyoba yang mana nih? Baik screen recorder ataupun editing video. Ayo, kalau ini saya tanya, sudah pernah nyoba yang mana? Nanti akan kita coba salah satu. Filmora nyoba pernah, Filmora KineMaster, betul. Handycam, oke, sudah hampir banyak semua. Oke, yang bawah ini, yang saya tunjuk PR ini apa? Yang tahu? Apa ini? Logonya apa ini? PR yang bawah? Ada Premiere, tuh ya. Oke, KineMaster ya, oke. Duduk bukan kinematika ya, KineMaster. Ya, oke, kepleset. Oke. Next ya, nggak apa nanti kita. Nah, kalau ini oke, pembelajaran pasti salah satunya bisa menggunakan sosial media. Next ini. Ini learning management system yang bisa digunakan ketika jadi guru nanti. Ya, misalkan di sekolah tersebut nggak siap dengan Moodle, kan nggak semua sekolah punya Moodle di sekolahnya ya nantinya ya. Sudah pernah nyoba yang mana di antara ini? Sudah pernah nyoba yang mana? Edmodo pernah, oke. Psikologi pernah, Google Classroom nah, oke. Ya, silakan nanti pilih yang bagus. Nah, mungkin yang belum tahu yang bawah ada namanya Kelas Maya. Ini adalah produk dari Kemdikbud ya, program dari Kemdikbud. Programnya Rumah Belajar ini ya, Kelas Maya. Silakan yang tertarik bisa nyoba juga untuk Kelas Maya ini. Untuk guru-guru. Oke, next ini. Nah, sudah pernah nyoba yang mana ini aplikasi untuk presentasi dan animasi ini? Nah, coba ditulis. Coba pernah nyoba yang mana? Google Slide. Oh, pernah Google Slide. Oke, bagus. Google Slide itu enak ya. Sama kayak PowerPoint ya, tetapi online jadi nggak perlu install. Oh, Canva, PPT. Ada yang sudah nyoba ini Powtoon, Animaker. Ya, oke. Canva ya. Jadi bukan hanya sekedar nyoba harapannya ya, tapi nanti bisa didalami lebih lanjut. Next. Masih pengantar ini ya. Next, sudah pernah coba yang mana? Sudah pernah coba yang mana ini? Quizzes, Google Form. Kahoot belum? Belum pernah coba Kahoot? Belum? Ya, nanti kalau ada waktu sisa kita coba-coba ya. Terus ada Mentimeter. Ya, oke. Terakhir, website atau blog builder. Jadi dengan ini kita dapat membuat website. Sudah pernah coba yang mana nih? Sudah pernah atau sudah punya blognya? Blogspot punya? Wix pernah? Oh, bagus, pernah nyoba Wix. Ini menarik, masih baru karena ya masih baru. Baik Wix, kemudian Squarespace itu masih baru sifatnya. Silakan bisa menarik cukup. Ya. Yang kiri bawah, ada yang tahu kiri bawah bisa ditulis apa ini aplikasi ini? Web apa ini kiri bawah? Nggak tahu. Padahal yang tahu? Oh, nggak tahu. Ini Google ya, Google Site ya, Google situs Google Site. Silakan bisa dicoba. Nah, itu sedikit pengantar aja dari Pak Randi. Di sini saya kasih kata bijak. Oh, kata bijak. Artinya dari tadi pengantar tadi adalah jangan takut dengan perubahan zaman ya. Jalani dengan pikiran positif, maju terus, belajar, berkarya dan berinovasi. Ya, jadi nggak usah takut dengan perubahan zaman. Zaman itu terus berubah, berkembang ke arah yang
lebih baik, lebih digital gitu ya. Kalau sekarang lebih digital, tetapi kita harus sikapinya juga harus dengan pikiran positif. Karena perubahan teknologi, perubahan digitalisasi ini kalau tidak dengan sesuatu karya atau pikiran positif, ya jadi apa ya, jadi negatif ya. Contohnya gampangnya YouTube aja, YouTube jadi positif, banyak ilmu di sana, tutorial, banyak video pembelajaran, banyak itu. Tapi apa banyak yang negatif ya, banyak ya, banyak banyak konten-konten negatif ya, banyak. Contoh paling yang salah satu aplikasi populer, aplikasi populer yang sekarang terkenal negatif ya, TikTok gitu ya, itu kan terkenal negatif nih ya. Karena apa? Karena memang banyak joget-jogetnya ya. Tapi apa bisa jadi positif ya? Bisa kalau diisi konten yang positif ya. Tergantung, itu hanya wadah, tergantung yang ngisi, tergantung isinya apa ya. Facebook jadi negatif ya bisa ya, share-share hoax itu ya. Jadi positif bisa. Bahkan Pak Randi sering dapat soal buka-buka soal matematika itu ya dari Facebook ya, menarik sekali. Coba di like itu apa konten-konten matematika yang positif itu di Facebook itu banyak. Mulai dari apa ya, I love math ya, mungkin math jokes ya, atau mungkin mathematic universe kayak atau apa kayak banyak apa namanya fanpage yang membahas matematika, menarik lah. Kita harus harus mampu memilah zaman sekarang ini ya, karena teknologi semakin lama semakin berkembang, fasilitas semakin mudah. Jadi itu sedikit pengantar. Jadi eh, kenapa saya beri pengantar itu, yang spotlight malah. Nah, oke. Ya, karena memang teknologi semakin berkembang, kalau kita nggak siap gitu ya, jangankan jauh-jauh, pegang HP semua kan sekarang, zaman sekarang pegang HP yang canggih kan, HP-nya kan sudah canggih semua nih. Nah, berapa persen waktu kita gunakan dengan HP untuk mencari hal yang positif? Itu kan harus ditambah intensitasnya. Kalau kalau nggak gitu kan lama-lama kita apa ya, terlalu banyak godaan gitu ya. Misalkan zaman belum digital nih, mau nyari ilmu sesuatu itu harus ke perpustakaan. Sekarang tinggal mencet di HP aja ketemu, nyari di Google tuh nyari pengertian apa ketemu, gitu. Nyari ini ketemu, nyari video ini ketemu. Cuma semakin lama godaannya banyak. Mau buka Google pengen nyari info ini, kepleset aplikasi lain, kepleset game tangannya, jarinya yang kepleset. Ya, jarinya kepleset game, jarinya kepleset ke arah yang lain. Misalkan ke Shopee gitu ya, kalau sudah Shopee itu sampai 1 jam 2 jam gitu kadang. Kalau cowok ke game-game itu karena godaannya banyak. Iya ya, jadi nanti salah satunya yang menunjang kesuksesan kesuksesan adalah salah satunya adalah tahan godaan. Ya boleh dengan misalkan ngegame boleh Pak, boleh gitu ya. Tapi harus tahu porsinya. Ya misalkan 1 hari cukup nggak sampai setengah jam misalkan. Tapi kalau sampai 1 hari, saya tanya berapa waktu 1 hari ngegame gitu mahasiswa, bisa sampai 5 jam, 6 jam. Sebentar ya, sebentar ya.
terlempar. Udah masuk lah, udah suara Pak Randi masuk belum? Maaf, terlempar tadi. Sudah masuk belum suaranya? Sudah, Pak. Oh iya, iya. Iya, ini internetnya terlempar sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sehingga kita harus mampu membuat namanya, salah satunya adalah video pembelajaran. Salah satu ya. Tapi ini bisa dikembangkan yang lain ya. Salah satunya video pembelajaran. Kita lihat. Nah, ini.